Dan dari segi lagu, biasanya burung anis merah yang birahi itu lebih ke monoton bosku. Isiannya nggak keluar bosku, hanya lagu yang dikeluarkan hanya itu saja. Tapi ketika kita sembunyi, burung anis merah kita itu akan bunyi. Gantangan itu sering ngejar-ngejar lawan atau nabrak-nabrak sangkar. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kicau semuanya? Masih semangat kan untuk terus belajar memahami karakter-karakter burung kicauan? Nah, pada kesempatan kali ini WWDK Channel akan membahas sedikit yang namanya masalah burung anis merah yang galak. Pada dasarnya burung anis merah galak ini banyak sekali penyebabnya dan juga banyak sekali solusinya. Maka dari itu penting sekali kita untuk mengetahui burung anis merah kita itu galak karena emosi ataukah galak karena birahi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan burung anis merah galak emosi dan juga galak birahi, agar mempermudah sobat kita semuanya untuk membedakannya dan juga mencari solusinya. Maka dari itu, simak video kali ini, tonton sampai selesai bosku. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar sobat kita semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari WWDK Channel. Semua kicau mania ingin burung anis merahnya bisa top perform dari segi gaya teler dan dari segi power dan isian lagu yang dibawa. Tapi terkadang timbul masalah dalam pengondisian burung anis merah yang sudah gacor. Timbul galak pada burung anis merah kita. Tapi kita tidak tahu galak burung anis merah kita itu karena emosikah atau karena birahi. Maka dari itu penting sekali bagi sahabat kita semuanya untuk mengetahui tanda-tanda burung anis merah kita itu galak emosi ataukah galak birahi. Banyak sekali sahabat kicau yang mengeluhkan bahwa burung anis merahnya yang tadinya gacor tiba-tiba galak, tapi tetap bisa gacor. Nah, ini bukan berarti bahwa burung anis merah kita itu adalah emosi. Masih ada penyebab yang lainnya. Kalau kita sampai salah penanganan, bukannya sembuh atau membaik, bahkan malah semakin parah bosku. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui ciri-ciri burung anis merah, birahi, dan juga emosi. Karena kedua burung anis merah ini biasanya mempunyai sifat yang sama, yaitu galak. Maka dari itu simak videonya ya bosku. Perbedaan yang pertama, dilihat dari segi berkicaunya bosku. Burung anis merah yang galak karena emosi atau yang lebih tinggi emosi daripada birahi, biasanya burung anis merah kita akan gacor dengan suara dan power itu pol atau plus. Dan segi isian, biasanya burung anis merah yang emosi itu biasanya itu isiannya keluar semua bosku. Dan dilihat dari segi masalahnya, burung anis merah yang emosi itu lebih sedikit untuk susah teler. Itu bosku. Jadi burung anis merah kita itu susah untuk teler. Biasanya ini terjadi pada burung anis merah yang emosi. Sedangkan burung anis merah yang birahi biasanya
burung anis merah kita juga sama bunyi, tapi dari segi power itu nggak maksimal, bisa setengah kopling atau yang sering disebut semi ngeplong. Dan burung anis merah yang birahi biasanya itu mudah teler, tapi ketika dia itu sendiri, tidak mau di tempat yang ramai. Dia kalau lihat majikan, dia diem telernya dan gacornya. Dan dari segi lagu, biasanya burung anis merah yang birahi itu lebih ke monoton bosku. Isiannya nggak keluar bosku, hanya lagu yang dikeluarkan hanya itu saja ketika bunyi ngeplong atau pas lagunya teler atau pas burungnya teler. Jadi dari power tidak maksimal, lagunya hanya monoton, dan juga pola gerak pada posisi teler dia juga tidak maksimal bosku. Biasanya cuma berhenti diam seperti patung atau gerak kiri terus, nggak mau ke kanan, biasanya gitu bosku. Itu untuk burung anis merah birahi. Tapi untuk burung anis merah yang emosi, kalau bisa kita membuatnya teler, itu akan performnya luar biasa bosku. Dari segi lagu, isian, dan gerak tubuhnya dia bisa maksimal. Itu biasanya bosku. Tapi memang sangat susah untuk burung anis merah yang emosi itu untuk bisa teler, itu sangat susah bosku. Karena lebih tinggi emosinya, jadi sangat susah untuk bisa teler bosku burung anis merah yang emosi. Nah itu ya bosku, itu adalah perbedaan yang pertama. Kalau masalah yang pertama ini tidak kita selesaikan, ujung-ujungnya burung anis merah kita itu bisa macet bunyi bosku. Itu kalau sampai terjadi over emosi yang terlalu berlebih atau over birahi yang terlalu berlebih, bisa terjadi macet pada burung anis merah kita. Yang kedua, biasanya burung anis merah yang emosi itu akan tetap gacor walaupun kita ada di dekatnya bosku. Jadi majikan di dekatnya, tetap burung anis merah kita itu akan ngeplong-ngeplong dengan power yang maksimal. Sedangkan untuk burung anis merah yang birahi, biasanya burung anis merah kita kalau kita deketin atau pas kita ada di lokasi yang sama tempat pencantolan burung anis merah kita, dia tidak mau bunyi. Tapi ketika kita sembunyi, burung anis merah kita itu akan bunyi. Nah, biasanya ini sangat sering sekali terjadi dan banyak sekali orang yang salah persepsi atau salah pemahaman tentang burung anis merah birahi dan juga burung anis merah yang ngebos. Nyatanya ketika burung anis merah dirawat dengan tepat, burung anis merah yang seperti ini bisa bagus kembali top perform. Ciri yang ketiga, biasanya burung anis merah yang kelebihan emosi, kalau kita lakukan pengecasan, biasanya dia suka ngejar lawan. Suka ngejar-ngejar lawan bosku. Pernah kan mengalami yang namanya burung anis merah ketika di gantangan itu sering ngejar-ngejar lawan atau nabrak-nabrak sangkar. Biasanya itu indikasi bahwa burung anis merah kita itu lebih tinggi emosinya. Padahal ketika di bawah atau di rumah burung anis merah kita itu gacor. Sedangkan untuk burung anis merah yang birahi, biasanya ketika melihat teman atau musuh, biasanya dia cuma tenang bosku, anteng bosku. Dia nggak terlalu gelisah, tidak terlalu memperdulikan musuhnya. Dia cuma ngecun-ngecun, ngidang-ngidang bodinya. Tapi ketika melihat sang juragan atau sang majikan, sang perawat, burung anis merah kita itu bisa yang namanya munculnya galak, seperti mekrok-mekrok pengen nyatok-nyatok. Kalau kita kasih makan seperti itu, dan ketika dices di gantangan, kita datang burungnya nggak kondisi, malah mekrok-mekrok, bulunya mengembung terus matok-matok cetak-cetak. Nah itu biasanya itu indikasi burung anis merah kita itu lebih tinggi birahinya. Ada juga yang dikerodong tiba-tiba seperti mematok-matok, ketak, itu juga ada. Itu juga sama, itu lebih tinggi dari birahi.
Banyak sekali yang bertanya tentang masalah ini ya bosku ya. Burungnya ketika kita kasih makan, burungnya kok tiba-tiba jadi galak. Nah, itu adalah indikasi bahwa burung anis merah kita itu lebih tinggi birahinya daripada emosinya. Gitu bosku. Perbedaan yang keempat, biasanya burung anis merah yang kelebihan emosi itu burungnya tidak tenang, gacor naik turun tangkringan dengan power yang maksimal. Powernya los, tapi dia itu nggak kunjung tenang bosku. Jadi menyebabkan burung anis merah kita itu tidak kunjung teler ketika di gantangan ataupun ketika di rumah bosku. Jadi burung anis merah kita itu gacor sambil naik turun tangkringan, wes polah terus bosku manuk. Nah, itu bisa indikasi burung anis merah kita itu lebih tinggi emosi daripada birahi. Sedangkan untuk burung anis merah yang lebih tinggi birahi, biasanya burung anis merah kita itu bunyi tapi tenang bosku. Dia nggak terlalu pola, tapi dari segi powernya seperti tadi, powernya tidak keluar secara maksimal, cuma setengah kopling bosku, atau biasanya disebut ngeplong pelo atau ngeplong santai lah intinya gitu. Jadi lagunya itu plongnya cuma gini bosku, nggak bisa gini sama gini, biasanya gitu bosku. Dan lagu yang dibawakan di dalam ngeplongnya itu pun juga hanya diulang-ulang monoton, biasanya cuma keluar 3-4 lagu, nanti dibalik lagi dari depan lagi. Nah, seperti itu terus burung anis merah yang birahi. Ciri yang kelima, biasanya burung anis merah yang lebih ketinggian emosi, bulu-bulunya itu tidak rapi bosku. Itu ciri-ciri yang sering saya alami pada burung anis merah saya. Burungnya itu tengsratil bulunya bosku. Ada bonyok, masih jebles, masih kagetan burungnya ketika bunyi, atau di dalam kerodong ketika kita angkat kaget. Tapi sedangkan untuk burung anis merah yang lebih tinggi birahi, biasanya bulu-bulunya itu halus sekali bosku. Biasanya halus dan burungnya enak banget, kelihatan enak banget, kayaknya kenceng. Nanti tanulin bawa gantangan gacor, tapi nyatanya nggak mau bunyi. Biasanya seperti itu bosku, burung anis merah yang galak dan galak emosi dan juga birahi. Biasanya bisa dilihat dari segi kondisi burungnya. Bulunya biasanya burung anis merah emosi itu bulunya tengsratil bosku, karena burung anis merah emosi itu banyak tingkah, pola, biasanya kagetan, dan biasanya masih giras burungnya, itu belum mapan. Tapi kalau burung anis merah yang lebih tinggi birahi biasanya lebih mapan bosku, lebih anteng manuk, intinya itu bosku. Jadi bulunya lebih terjaga, lebih bagus dan rapi. Perbedaan yang keenam bisa kita lihat dari kotorannya bosku. Biasanya burung anis merah yang lebih tinggi emosi, kotorannya suka diacak-acak bosku. Biasanya suka diacak-acak kotoran si burung anis merah kita yang emosi. Biasanya suka diacak-acak. Jadi tidak utuh bosku, kalau kita buka kerodong itu kotorannya kemana-mana dan diacak-acak, jadi nggak karuan bentuk kotorannya. Tapi sedangkan untuk burung anis merah yang birahi, biasanya kotorannya itu kecil-kecil dan rapi-rapi bosku. Nah itu bosku, jadi kotorannya itu terlihat kecil-kecil dan utuh, tidak rusak atau tidak diacak-acak. Biasanya seperti itu bosku. Perbedaan yang ketujuh, dilihat dari segi cara makannya. Biasanya burung anis merah yang emosi itu kita berikan jangkrik atau EF berapapun itu akan dihabiskan atau langsung dimakan. Kita kasih 1-2 langsung dimakan habis. Tapi burung anis merah yang birahi, yang lebih tinggi birahi, biasanya kita kasih jangkrik selalu dibuat mainan dulu. Kasih jangkrik 2, kadang cuma dimakan 1. Kadang nggak dimakan, cuma buat mainan. Nah itu ya bosku ya, perbedaan yang ketujuh dilihat dari segi makannya. Sedangkan untuk statement saya tahun lalu bahwa burung anis merah jantan itu
suka mengemut pakan itu karena burungnya itu saya letakkan dengan betina bosku. Saya sandingkan dengan betina, jadi dia itu langsung muncul yang namanya birahi dan dia pengen meloloh si betina. Itu kalau kita sandingkan bosku, jantan dan juga betina. Begitu ya bosku ya penjelasannya. Nah, demikian bosku video kali ini. Semoga pembahasan video kali ini bisa bermanfaat bagi sobat kita semua ya. Jadi kita tahu perbedaan burung anis merah yang galak emosi dan juga galak birahi dengan tanda-tanda seperti itu. Dan semoga sahabat kita semuanya bisa mencari solusi burungnya masing-masing. Untuk solusi burung anis merah emosi dan juga birahi sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi tinggal kita lihat, nanti ada di kolom deskripsi bosku, halaman linknya. Oke, demikian dari WWD GK channel kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania bosku.